Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha mana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita amanginang alani hatani debata naga bebarita lasni roha di minggu tasadarion Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Songono madidok hatani debata. Asa dung mangan nasida didek Yesus mah tu si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas. Humolong doroham diau sian akaun jadi didok matu ibana oleh Tuhan di botohodo holong ne rohaku diho jadi didok Yesus matu ibana parmahani ma anak ni biru-biruku dunginin namu sema badua halihon Simon anak ni si Jonas holong doroham diau jadi didok matu ibana oleh Tuhan di botohodo holong ni rohaku diho dungi didok ma tu ibana parmahani ma aka biru-biruku dungi didok ma patulu haliho tu ibana Simon anak ni si Jonas holong doroham diau jadi marsak marohani si Petrus ala patulu haliho didok tu ibana holong doroham diau jadi didok matu ibana saluhu na ale Tuhan di botoho di tadahodo holong ni rohaku diho dungi didok Yesus matu ibana parmahani ma aka biru-biruku tutusi tutu donahu dokotuho adorang upo sodo beho odo makoho sidirim laho manopot lomoni rohak alaidung matua ho surduk konommu matanganmu jadi hoho sanina leban maho jalatogi honon namaho tu naso hina lomohon ni roham ale marhite sian hatana odeng dipalu bado ibana manak songo dia parmatena laho pasangapot debata jadi didok songo ni nin nama madok ibana ihuton ma ahu disima sahakna urian itu hata hamuna amanami inanami lasrohata dang na apala berkompetisi nian nasida nama rede nakaning ale baga-baga do ide nasidai aku boto hita ate amanginang usukku mazohita duk tabereng nakaning akaya nakotai marede songoni bagana ahadu natu budi pikiran tatahe gebe ingot tita mula rohata tiki haposo otayate ale dang apala nang laor roha museng mula poso ate amanginang saya mahola roha manang pikirani mula tiki haposo oni alat memang daktar bahek kita be mulak songon najulu daktar bahek kita be paulak kon ngulut taon songon nauk tabulus nauk tasalpuhoni nauk tadalani di tonga-tonga ni ngulut dan bisa dipastikan mungkin kegiatan atau pelayanan yang sedang ditekuni anak-anak muda saat ini pun ingatlah ini akan menjadi kenangan Anda ke depan. Ingatlah ini pun akan menjadi sebuah memori yang akan selalu mengajak Anda untuk betapa indahnya setiap waktu yang telah diberikan Tuhan kepada kita.
Amanginang hurian itu hatta di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Topik yang menjadi minggu ini setia mengasihi dan mengikuti Yesus. Setia mengasihi dan mengikuti Yesus. Tentu berbicara tentang kesetiaan, berbicara untuk tetap hidup di dalam mengasihi. Ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, Bapak Ibu. Ini bukanlah sesuatu hal yang gampang. Isarana songon tiki haboso otai majota dok rupani. Berbicara tentang untuk mengasihi, dak kuboto dah ati adong pengalaman tadangi maradopon itu ani najulu. Apapun akan saya lakukan untuk membahagiakanmu, inna rupani. Apapun akan saya lakukan untuk membahagiakan engkau, inna. Alai dung di tongadalan, dung mangadopi hamaolon. Kebidang diingok behatan ayate. Geriada isalah hodok. Nay julu nay lebung nay. Gabi masih salahan dong. Tidak lagi hidup dalam komitmen itu. Tidak lagi saling menguatkan di dalam setiap janji yang telah mereka bangun untuk tetap saling setia di dalamnya. Hurian itu hatta di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kepribadian Simon Petrus, ini menjadi sebuah titik klimaks dari panggilan Petrus kembali. Dohono tama mangilang ini adalah panggilannya yang kedua. Untuk benar-benar memenuhi kembali panggilannya menjadi seorang murid, seorang gembala, seorang pemberita Injil. Apa yang membuat Petrus harus dipanggil kembali? Tentu kita tahu bagaimana pengalaman Petrus dalam hidupnya. Tutu mulut apa manat songon dia kepribadian Petrus, kita akui memang dia orangnya yang tidak memiliki pendirian yang tetap. Satokin olo do muradi do ibana olo siap namura nadenggam mai gampang mai. Alai ditiki na mangulahon tang diulahon ibana dang nasobui, tapi tidak dia lakukan. Nah, bagas pengalaman Petrus terhadap Yesus sendiri, dia pernah berkomitmen, dia pernah berjanji kepada Yesus yang mengatakan ketika Yesus memberitakan tentang kematiannya, Petrus pernah mengatakan dengan suara lantang kepada Yesus, "Aku tidak akan membiarkan engkau mati Tuhan sebelum saya mati." Anggo anak Medan di dogma langkahi dulu mayatku inna tahe. Langkahi dulu mayatku bagi siapapun yang mau mencoba mengusik Yesus. Saya akan selalu berada di sampingnya. Ape taboto amang inang belum terbit matahari. Bahkan sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali tahe. Utuluh kali dua tahe. Dan merganti dopi, dan berubah, dan tambah. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan lihatlah Bapak Ibu, kesalahan yang dia lakukan itu dia sadari. Kesalahan yang dia perbuat itu dia sadari dan dia akui, dan begitu membebani dia dalam hidupnya. Terlebih sampai kepada kematian Yesus Kristus, ini menjadi pukulan telak bagi dia. Rataboto boha perdalanan diturpuko namanginang sebelum pembicaraan ini dalam sebuah perjamuan sarapan makan.
Yesus sudah kembali kepada habitatnya awal. Yesus adalah seorang penjala ikan. Yesus memanggil dia menjadi murid Yesus. Tapi Yesus mati, Petrus benar-benar terpukul. Hidupnya menjadi hampa, sehingga dia kembali lagi kepada kehidupannya awal menjadi penjala ikan. Sianido di jauh Yesus ibana, sianido di papungu Yesus museng ibana. Dari situlah kemudian Yesus memanggil Petrus untuk kembali lagi sebagaimana Yesus pernah memanggil dia, ikutlah aku. Ikutlah aku. Ada hal yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara sebelum Petrus dipanggil. Sama seperti dalam panggilan pertama, hidupnya begitu hampa. Dia kembali menjadi seorang penjala ikan, dan lihatlah apa yang dia terima, dia peroleh selama menjala ikan. Tidak ada satupun ikan yang berhasil dia tangkap. Tidak ada satupun ikan yang berhasil dia tangkap. Namun setelah Yesus datang, memanggil dia, mengingatkan dia, tebarkanlah jalamu ke sebelah kananmu. Disipe gabe dapota dekke ibana, jelegudang dekke dapot nai. Ini mau mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, lihatlah ketika panggilan itu telah diberitakan dan kita meninggalkan itu, tidak akan ada apa-apa yang kita dapat. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan seperti yang diperbuat oleh Petrus. Baik komula dohita, tadapot temusek panjawoni. Asa disima jumpa kita, hangoluani. Dan hasil tangkapan mereka itulah yang kemudian mereka makan dalam perjamuan makan pagi itu. Dan disitulah kemudian Yesus mengetuk hati Petrus. Hurian itu hatta ada yang menarik lagi yang kita lihat dalam perjamuan persahabatan itu. Ketika Yesus berbicara dengan Petrus, angguhita raate amanginang meludiswa de songoni ulu dora sampai seumur hidup saya tajukit-jukit terusate. Tapi Yesus tidak. Cara, pola yang dipakai oleh Yesus untuk memanggil kembali bukan dengan mengungkit-ungkit kesalahan itu, tetapi panggillah dia, sentuhlah dia ke dalam hatinya yang paling dalam. Itu bahet di nama katai Yesus doho si Simon dang didok Yesus buasa martabuniho, buasa songoniho, buasa di suadahoau doho takalan na asing, tidak. Tapi Yesus mengingatkan kembali. Olong doroham diau Petrus inna doma makulingi parjono. Bapak Ibu Saudara, 3 pertanyaan. Kalau kita lihat sepintas ini sepertinya pertanyaan yang sama. Dan 3 jawaban yang diberikan Simon Petrus sepertinya juga ini menjadi jawaban yang sama. Dan 3 perintah yang diberikan Yesus kelihatannya ini adalah perintah yang sama. Tapi sesungguhnya mari kita lihat kembali Bapak Ibu apa yang mau ditekankan Yesus dalam ketiga pertanyaan itu. Nah perjolo suku-suku ini didok Tuhan Yesus humolong doroham diau sian akaon ale Simon inna. Dia lu sisi Simon Petrus ma olo Tuhan
di boto hodo holong ni rohaku diho. Hata holong nangido ni Yesus di suku-suku na parjului mamake molo bahasa aslina. Itu dituliskan dari kata agape, manang agapao. Yesus meminta kepada Simon untuk mengasihi dia dengan pola kasih agape. Kasih yang secara totalitas, kasih yang benar-benar hiwul, tarlungobi, molo nang ikon gabe hosana, nagabe taruhan, itu pun harus diberikan. Tapi lihat apa yang dijawab Simon Petrus oleh Tuhan inna dunia. Alai dialusi ibana masuku-suku ni Jesusi marhite holong namar lapatan, namar tudu-tudu, kasih pileo. Kasih yang hanya sebatas saudara, kasih yang hanya sebatas kerabat, kasih yang hanya sebatas layaknya antara murid dengan guru. Apa yang nakaning dipanggil Yesus kasih agape, tapi Petrus menjawab benar dia mengasihi, tapi hanya dalam tingkatan kasih pileo. Suku-suku napa dua homuseng diulah ke Tuhan ni holong doroham diau Simon jalusi ibana benar Tuhan saya mengasihi engkau. Pertanyaan yang kedua itu pun Yesus memakai kata kasih pileo, kasih agape. Tapi Simon menjawab dengan hal yang sama, benar Tuhan, saya mengasihi engkau. Tapi kasih yang mau dia tampilkan adalah hanya dalam tingkatan kasih pileo. Dan binoto amang inang ala di bagasan kegalauan ibana, di dalam kegagalan ibana, dia sepertinya sudah mengerti, memahami kelemahan dan keterbatasannya. Ubah hedang barani ibana mengalusi di bagasan holong agape. Alai molo holong pileo pe. Mudah-mudahan bisa saya kerjakan. Atarima nagabe motivasi di Simon Petrus. Ubahen berbeda pertanyaan Yesus dan berbeda dengan tanggapan yang diberikan oleh Simon Petrus. Tapi di pertanyaan yang ketiga menjadi pertanyaan yang menarik, yang menjadi kabar baik bagi kita saat ini Bapak Ibu. Holong doroham diau Simon anak nisi Jonas, na Yesus manukun napatulu halihon, dia lusisi Simon Petrus ma, olo Tuhan, di boto hodo na dirohaki, saluhuk na di boto hodo inna. Pertanyaan Yesus yang ketiga tentang ajakan untuk mengasihi Yesus tidak lagi dalam konsep kasih agape, tapi kasih yang dituntut Yesus adalah kasih pileo. Dan Petrus menjawab tetap dalam hal yang sama, dalam porsi yang sama, kasih pileo. Dia akan mengasihi Yesus. Ahana nang dohonon na tutonga-tonga ta amanginang lihatlah. Lihatlah bagaimana begitu besarnya kasih Allah itu. Lihatlah bagaimana begitu luar biasanya Allah memahami kelemahan, keterbatasan setiap orang. Lihatlah bagaimana murahnya hati Allah dalam membuat setiap orang itu supaya menjadi berharga di hadapannya, supaya benar-benar bisa menjadi berkat bagi siapapun. Dan apalah agape ibena dipangido ibana alai nasa tolak nigogo taima hipe di parar Tuhani dotok kape asa una kolan gabe hirana madungdung nasotar dungduk kita hita dinamangulahos ada ulaw alai di orui Tuhani manuaeng
Tuhan menurunkan tingkatan dalam penerimaannya kepada manusia. Allah diboto ibana halak nagaledo hitau. Tapi lihatlah Bapak Ibu, ketika Yesus menurunkan tingkatan itu menjadi kasih pileo, dan ketika Petrus secara totalitas mengasihi Yesus, kalaupun dalam konsep kasih pileo, lihatlah itu membuat kasih itu menjadi kasih agape, kasih yang secara totalitas. Atau ngahama nanaing berengota di perdalanan ningolu tataringo tusia manginang. Berarti kalau kita selama ini selalu mencari alasan ubal gamadosa tadisi. Mula selama ini kita selalu menyalahkan kalau kita ini orang lemah, memiliki banyak kekurangan, tidak akan sanggup. Atau namargabus mahita disi. Karena apa? Sebagaimana Yesus mau menurunkan, mau merendahkan dirinya, mau menyamakan, menerima apapun yang boleh kita perbuat dengan setulus hati, dengan sukacita, dan tentu dengan iman yang sungguh-sungguh. Ipe di parar ibana dotong. Berarti dang adong besi lihat di hita hati yang manginang. Dang buyau innate. Dakku boto inna museng. Anggui bah isuku be mai rohanate. Dia naboi terbaik kita manginang. Ingat, itu pun akan diterima dia. Kalau kita tidak bisa sama seperti maaf kata mereka itu, jangan jadi menutup diri, jangan jadi tidak lagi melakukan tanggung jawab itu. Name metipe balgado baheno ni debatai. Kita diingatkan dangadong besi dalia be. Jujur dosongoni manginang sarana mulu pertanyaan nak permingguan saya dong doruas marwe amang maaf ya nggak bisa datang ibadah minggu, nggak bisa datang ibadah pertanyaan inna marwe atuau. Nah haduk do maaf amang mulu neng permisi hamu tutuhani ma permisi nganeng nikun ya alai kadak tabu. Tapi yang mau dikatakan di dalamnya Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kita bahwa apapun yang menjadi kelemahan kita, apapun yang menjadi, kalaupun ada keterbatasan di dalam kita, lihatlah di dalam keterbatasan itu pun, kalau kita masih mau, selagi kita masih mau mengasihi Tuhan, menunjukkan kemuliaan Tuhan, itu pun akan diterima Tuhan dalam hidup ini. Amin. Jadi unang bemarsi dalia biate. Tidak ada yang tidak bisa. Makanya dalam hal ini Petrus benar-benar sedih dalam pertanyaannya yang ketiga. Gebegale ibana. Karena dia akhirnya menyadari begitu luar biasanya Tuhan mengasihi dia. Begitu luar biasanya Allah Yesus bermurah hati terhadap dia. Tidak disinggung tentang penyangkalannya. Tidak disinggung tentang apa yang telah dia lakukan. Alai panggilan itu memanggil dia, marilah. Ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lihatlah bagaimana Allah begitu luar biasa selalu mencari dan mencari umatnya. Apa yang tidak diperbuat Tuhan lagi dalam hidup kita, tak bereng maju jujur maju kita.
Soalnya jujur dodang memakai hitung-hitung atta di bahen debat Allah maka holongi kita. Holong naido na di bahen ibana. Dan itu yang kemudian disadari Petrus. Dan lihatlah bagaimana dia kemudian pada akhirnya mempersembahkan hidupnya sampai kematiannya. Benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal yang serupa juga kita temukan dalam konsep Raja Daud tadi dalam Perjanjian Lama. Orang yang telah diselamatkan, orang yang telah dibebaskan, orang yang telah mendapat kesempatan kedua, haruslah semakin mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Ido ubahan mulu dipangido naik maka holong hita unang mahola dipikir dipakatayo sabing. Tapi lihatlah sampai kepada hati yang paling dalam. Kalau Raja Daud kemudian mempersembahkan hidupnya hanya untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan, Simon Petrus juga mempersembahkan hidupnya untuk pemberitaan Injil. Bahkan sampai kematiannya, dia juga mati di salib. Tapi tidak sama dengan Tuhan Yesus. Dia tidak ingin untuk yang berikutnya lagi mengulangi kesalahan. Tapi penyalipannya adalah di atas salib yang berbentuk tanda X. Dan penyalipan Simon Petrus kepala di bawah, kaki di atas. Jadi dia mati karena darah itu menumpuk mengumpul di kepala karena melawan gravitasi bumi. Uluna ditoro atau. Ini yang pertama mau kita renungkan Bapak Ibu, marilah. Ternyata semua orang diberi kesempatan. Ahanan yang dohono tabe danganong be. Sedia na boy tarbahe kita ipe di parar Tuhan ido. Holan na lipser ahatahe lipsik pe inna. Be ipe ra di parar Tuhan ido tong na marendei. Lapatanna kemauan kita itu yang dilihat Tuhan. Kehadiran kita itu yang dinantikan Tuhan. Kemauan untuk melakukan. Kemauan untuk berbuat sungguh-sungguh itu yang dilihat Tuhan. Bukan tentang seberapa banyak, bukan tentang seberapa indah, bukan tentang seberapa luar biasanya dalam pikiran manusiawi, tidak. Bapak Ibu Saudara, yang kedua mau kita renungkan kembali dalam perikop ini. Mari kita lakukan kembali seperti yang diperbuat oleh Petrus. Setia mengasihi Yesus. Setia mengikut Yesus di dalam kehidupan.